Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang hidrokarbon. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Astrid Turnip, NPM 2018 1350 0518. Saya Margareta Farida, NPM 2018 13500 527. Dan untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke pembahasan materi. Hidrokarbon adalah suatu senyawa yang terdiri dari unsur karbon dan unsur hidrogen. Sifat-sifat hidrokarbon. Untuk sifat-sifat hidrokarbon ada 3. Yang pertama, memiliki 4 elektron valensi. Kedua, jari-jarinya relatif kecil. Dan yang ketiga, untuk reaksinya itu terdiri dari kovalen rangkap tunggal, rangkap 2, rangkap 3, dan siklik. Kemudian atom karbon. Untuk atom karbon terdiri dari atom karbon primer, atom karbon sekunder, atom karbon tersier, dan atom karbon kuartener. Atom karbon primer adalah atom karbon yang terikat langsung dengan atom karbon lainnya. Sedangkan atom karbon sekunder terikat oleh 2 atom. Dan atom karbon tersier terikat oleh 3 atom. Dan yang terakhir itu atom karbon kuartener, di mana terikat oleh 4 atom. Sekarang kita akan membahas tentang alkana. Alkana merupakan kovalen rangkap tunggal atau rangkap 1. Alkana adalah hidrokarbon jenuh. Rumusnya CnH2n plus 2. Untuk deret homolog alkana, kita bisa melihat gambar ini. Selanjutnya, tata nama senyawa alkana. Untuk tata nama senyawa alkana, kita harus memperhatikan 3 hal berikut. Yang pertama, tentukan rantai induk atau utama. Rantai induk adalah rantai yang atom C-nya paling panjang. Kedua, rantai utama diberi nomor. Dalam penomoran, dimulai dari ujung yang cabangnya paling dekat. Lalu yang ketiga, untuk urutan pemberian nama, dimulai dari nomor cabang, dan nama rantai induk. Berikut ini contoh dari tata nama senyawa alkana. Lalu sekarang kita membahas tentang alkena. Alkena merupakan kovalen rangkap 2. Alkena merupakan hidrokarbon tak jenuh. Rumusnya CnH2n. Untuk deret homolog alkena, kita bisa melihat gambar ini. Dan namanya ada ini. Kemudian sekarang untuk tata nama senyawa alkena. Yang pertama, rantai induk harus mengandung ikatan rangkap 2. Nama rantai induk berasal dari nama alkana, di mana akhiran ana diganti dengan ena. Lalu yang kedua, untuk penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai induk. Dan ikatan rangkap mendapatkan nomor yang kecil. Yang ketiga, jika terdapat cabang atau gugus alkil pada rantai induk, beri nama alkil yang sesuai dengan tata nama alkana. Berikut ini contoh dari tata nama senyawa alkena. Setelah pembahasan tentang alkena, sekarang kita akan membahas tentang alkuna. Alkuna merupakan kovalen rangkap 3. Sama halnya dengan alkena, alkuna juga merupakan hidrokarbon tak jenuh. Rumusnya CnH2n-2. Deret homolognya kita bisa lihat di gambar ini. Dalam penamaan tata nama senyawa alkuna, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, rantai induk harus mengandung ikatan rangkap 3. Kemudian, penomoran rantai induk dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3, bukan cabang yang terdekat. Dan yang terakhir, urutan penulisan nama. Dalam penulisan nama, dimulai dari nomor cabang, nomor ikatan rangkap, dan nama alkuna.
Berikut ini contoh soal dari tata nama senyawa alkuna. Jenis-jenis turunan alkana. Yang pertama ada keton, yang kedua ada asam karboksilat, yang ketiga alkilholida. Yang pertama ada keton. Keton merupakan senyawa karbon dengan rumus umum RCOR. Tata nama keton menurut Yupak yang pertama mengganti akhiran A menjadi on, yang kedua yang didahului dengan nomor gugus di mana O terikat. Contohnya sebagai berikut. Hasilnya adalah 2-butanon. Tata nama keton menurut trivial. Yang pertama, nama kedua gugus alkil RR yang terikat pada atom O. Yang kedua, keton kedua yang gugus alkilnya sama diberi nama dialkil keton. Yang ketiga, keton kedua yang gugus alkilnya berbeda diberi nama alkil-alkil keton. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama hasilnya adalah dimetil keton. Yang kedua hasilnya adalah metil etil keton. Yang kedua adalah asam karboksilat. Asam karboksilat adalah senyawa karbon dengan rumus umum RCOOH. Tata nama asam karboksilat menurut Yupak yang pertama mengganti akhiran an menjadi oat. Yang kedua memberi asam pada alkanoatnya. Contohnya sebagai berikut. Hasilnya adalah asam propanoat. Tata nama asam karboksilat menurut trivial. Yang pertama, secara umum diambil dari bahasa Latin. Yang kedua, posisi cabang-cabang pada rantai induk dinyatakan dengan huruf Yunani alfa, beta, gamma, dan omega. Yang ketiga, penomoran dimulai dari atom C alfa dengan gugus COOH, beta, dan gamma. Yang keempat, atom C di ujung rantai ditandai dengan omega. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama hasilnya adalah asam alfa hidroksipropinoat. Yang kedua hasilnya adalah asam beta metil butirat. Yang terakhir ada alkilholida. Alkilholida adalah senyawa yang mengandung halogen yang terikat pada atom karbon jenuh, mempunyai rumus umum Rx dengan X adalah halogen, yaitu F, Cl, Br, dan I. Tata nama alkilholida menurut Yupak. Yang pertama, rantai terpanjang yang memiliki gugus X sebagai rantai utama. Nomor gugus X dibuat serendah mungkin. Yang kedua, jika lebih dari satu jenis atom halogen, penamaannya berdasarkan menurut abjad. Yang ketiga, jumlah atom lebih dari satu, gunakan awalan di, tri, dan seterusnya. Contohnya sebagai berikut. Atom halogen Br ada di nomor 2. Dan ada cabang di nomor 4, yaitu metil. Panjang rantai utama adalah heksana. Ini rantai utamanya. Jadi namanya adalah 2-bromo 4-metil heksana. Tata nama alkilholida menurut trivial. Yang pertama, pada monohaloalkana,
haloalkana dengan hanya satu atom halogen, nama trivialnya adalah alkil halida. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama hasilnya adalah etil fluorida, yang kedua hasilnya adalah isopropil bromida. Di sini ada contoh soal, tulislah nama Yupak dan nama trivial dari senyawa-senyawa turunan alkana berikut. Soalnya sebagai berikut. Pembahasan soal pertama pada nama Yupak, hasilnya adalah 3,3 dimetil butanon. Pada nama trivial, hasilnya adalah metil ters butil keton. Soal kedua pada nama Yupak, hasilnya adalah asam 2 metil pentanoat. Pada nama trivial, hasilnya adalah asam alfa metil valerat. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada dalam penyampaian materi yang kurang tepat, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih.